Event drifting saat ini sedang naik daun banget di Indonesia. Kenapa bisa? Ya, semua ini bisa terjadi karena pegiat otomotif di Indonesia cukup fokus untuk membesarkan acara seperti ini. Salah satu pegiat otomotif yang cukup ikonik dengan drifting dan salah satu yang membuat motorsport drifting lebih dikenal di Indonesia adalah Garasi Drift. Di konten-konten Garasi Drift, mereka semua memberikan semua informasi tentang modifikasi yang berhubungan dengan mobil drift. Dan konten-konten tersebut sangat dicintai dan disukai oleh kebanyakan orang, termasuk saya. Dengan adanya konten kreator yang membangun citra motorsport drifting, saat ini drifting cukup populer di Indonesia. Padahal kalau zaman dulunya nih, sekitar tahun 2014-an ketika saya nemenin teman saya kompetisi drifting, penontonnya ya biasa aja. Bahkan cenderung orangnya ya yang hanya ngikutin kompetisi itu aja. Kayak balap mobil drag race yang gitu-gitu aja, sepi peminatnya. Selain itu, media yang meliput juga ya sedikit banget. Ini berbeda seperti saat ini. Di setiap acara drifting, medianya pasti banyak. Konten kreator pun pasti banyak juga. Dengan exposure setinggi ini, tentu aja drifting menjadi motorsport yang cukup digemari saat ini. Dan uniknya lagi, drifting adalah motorsport entertainment sebenarnya, yang mana event-event otomotif terkadang menyediakan drifting sebagai hiburan. Kemudian selain aksi ngepot yang cukup menyenangkan untuk dilihat, hal lain yang enak dilihat dari drifting adalah mobil-mobilnya. Sekali lagi, kita lihat mobil-mobilnya Garasi Drift. Mobil-mobil mereka sangat luar biasa keren dan mahal. Makanya di event-event drift kita mungkin akan jarang sekali melihat mobil-mobil seperti yang digunakan oleh Garasi Drift, mengingat harganya yang mahal. Dan kita biasanya akan lebih sering lihat mobil-mobil reguler yang dijadikan mobil drift, seperti Seviro, Mitsubishi Lancer, 86 dan lainnya. Namun sekali lagi, mobil-mobil tersebut hanya tersedia satu atau dua aja. Karena kalau kita perhatikan lebih dalam lagi di sebuah event drift, ada satu merek mobil yang cukup banyak digunakan oleh kebanyakan orang dalam acara tersebut, yaitu BMW. Kasarnya nih, dari 30 peserta, lebih dari setengah peserta yang ada biasanya menggunakan mobil BMW. Pertanyaannya, kenapa mobil BMW menjadi mobil paling favorit untuk dijadikan mobil drifting? Sebelumnya saya sempat bilang kalau sekitar tahun 2014 saya pernah nemenin teman saya untuk berkompetisi drifting. Dan uniknya lagi, teman saya menggunakan BMW untuk berkompetisi, lebih tepatnya BMW M46. Dan sebelum video ini dibuat, saya sempat nelfon teman saya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia pilih BMW, dan banyak drifter yang menggunakan BMW juga. Jawaban dia simple banget ternyata. BMW adalah mobil sedan dengan berpenggerak RWD yang memiliki handbrake tarik dengan harga terjangkau. Dan itu aja. Emang iya ya? Oke, di sini coba kita akan menjabarkan lebih lanjut kenapa BMW bisa menjadi favorit para drifter. Jadi, kebanyakan BMW di bawah tahun 2018 masih menggunakan rem tangan tarik, tidak menggunakan rem tangan kaki atau elektrik layaknya Mercedes C-Class. Kalau rem tangannya yang masih tarik, berarti BMW sudah memiliki base yang layak untuk menjadi mobil drifting. Karena mau bagaimanapun, rem tangan sangat penting di drifting. Kemudian selain itu, rasio bobot BMW itu cukup sempurna, hampir 50-50. Jadi kalau rasio bobotnya 50-50, ini berarti pengendalian mobil ini cukup bagus. Tidak terlalu oversteer dan tidak terlalu understeer, jadinya ngepas. Yang berarti ini sudah menjadi syarat selanjutnya untuk menjadikan mobil ini menjadi mobil yang layak untuk dijadikan mobil drifting. Selain itu, ground clearance mobil BMW sudah cukup rendah, dan hal ini juga menjadi hal yang membuat mobil ini menjadi lebih nyaman saat melakukan drifting. Selain itu juga, keunggulan lainnya ada di suspensi lengan belakangnya. Kita ambil contoh di mobil BMW yang sering dipakai buat drift, yaitu E36 dan E46. Suspensi lengan belakang E36 dan E46 bekerja dengan baik dan terbukti sangat tahan lama. E36 dan E46 juga memiliki as roda, diff, hub yang kuat, dan juga kotak roda gigi 5 kecepatan ZF yang tangguh, yang mana hal ini hanya tersedia di E36 M3 dan beberapa model E46. Selain kaki-kakinya, sasisnya pun khususnya M46 dinilai menjadi sasis mobil terbaik untuk dijadikan mobil drift. Dengan demikian, M46 sangat cocok untuk dijadikan mobil drift di kelas amatir. Tapi kalau udah kelas profesional, ada peraturan batasan berat yang mana manfaat sasisnya tidak begitu berguna. Itulah alasan kenapa BMW banyak digunakan untuk dijadikan mobil drift. Tapi yang pasti dari semua ini adalah
Untuk membangun mobil BMW khususnya kelas amatir tidak memerlukan modal yang banyak alias murah atau setidaknya terjangkau. Emang iya? Kalau untuk kelas amatir jawabannya ya tentu aja iya, karena dengan mesin standar aja sudah bisa melakukan drifting. Kita ambil contoh di E36 seri 318i dengan mesin M4B18 yang bisa menghasilkan tenaga di 115 horsepower secara standar. Dengan sasis yang oke, penggerak RWD, dan tenaga yang cukup, tinggal modal las gardan aja, mobil ini bisa langsung melakukan drifting. Bagaimana dengan mobil yang menggunakan 6 silinder dan memiliki cc yang lebih besarnya? Sudah pasti semakin mudah untuk dijadikan mobil drifting. Selain itu, radius putar setirnya sudah mumpuni banget. Untuk melakukan drifting, mobil biasanya akan membutuhkan angle setir yang besar agar saat melakukan drift tidak mudah melintir. Dengan kondisi itu, jadi E36 dan E30 adalah pilihan yang tepat. Karena nggak perlu repot-repot modifikasi apapun, angle setir mobil ini sudah mumpuni banget. Kemudian selain itu semua, untuk melakukan swap engine ke mesin yang lebih besar cukup mudah dilakukan di BMW. Dan dalam banyak mobil drift melakukan swap engine di mobil BMW-nya dengan mesin 1 atau 2JZ, RB Series, 3UZ FE Series, LS1-LS7, atau bahkan memasukkan mesin M Series. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah karena engine bay BMW cukup luas, bahkan luas banget. Jadinya ya nggak masalah sama sekali untuk melakukan swap engine. Dan terakhir adalah desain BMW yang tidak pernah tua. Kita sudah pernah membahas tentang desain BMW di video yang ini ya. Dan iya, kita setuju desain mobil BMW tidak pernah tua. Tanpa modifikasi apapun, tempel stiker sponsor kiri dan kanan, mobil ini sudah memiliki aura drifting yang cukup oke. Bahkan beberapa drifter menggunakan BMW tanpa body kit sama sekali, dan hasilnya tetap aja ini mobil masih terlihat mengesankan. Dengan keunggulan yang ada dari kemudahan swap engine, kesempurnaan distribusi bobot, harga yang terjangkau, dan tampilannya yang oke, BMW akan menjadi mobil favorit untuk kebanyakan drifter, mau itu kelas amatir sampai kelas profesional. Lihat aja berapa banyak drifter yang cukup terkenal menggunakan BMW, salah satunya Akbar Rais. Akbar Rais menggunakan BMW untuk melakukan drifting. Ini sih BMW-nya udah keren banget, dari tampilannya aja udah keren, apalagi Series M, ya udah makin-makin keren. Entah bagaimana nikmatnya melakukan drifting dengan mobil tersebut. Dan itulah alasannya kenapa BMW menjadi mobil favorit para drifter. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.